Kadang, yang kamu anggap penghancur hidupmu, justru tidak Tuhan menyelamatkanmu. Kamu pikir diselingkuhi adalah akhir dari segalanya. Padahal itu awal dari kesadaran yang baru. Ada makna yang besar di balik rasa sakit itu. Tuhan tidak pernah salah menulis cerita. Hanya saja, kadang caranya terlalu tajam untuk dimengerti. Ia izinkan kamu dikhianati, bukan untuk membuatmu hancur, tapi agar kamu melihat kebenaran yang selama ini kamu abaikan demi cinta yang salah. Dan itulah yang akan kamu pahami dalam video ini. 10 rencana Tuhan kenapa kamu diizinkan untuk diselingkuhi. Sebuah perjalanan untuk menemukan kedamaian di balik luka yang kamu kira kutukan. Mari kita mulai. 1. Untuk menghapus ilusi cinta yang salah. Kadang Tuhan tak menghancurkan hubunganmu karena benci. Ia menghancurkannya karena cinta. Karena Ia tahu kamu terlalu lama hidup dalam ilusi. Ilusi tentang cinta yang kamu kira nyata. Padahal yang kamu cintai bukan orangnya, tapi bayangan yang kamu ciptakan sendiri di kepalamu. Kamu jatuh cinta pada harapan, bukan kenyataan. Kamu membela seseorang yang bahkan tak benar-benar membelamu. Kamu memaafkan hal yang tak seharusnya dimaafkan. Dan kamu bertahan bukan karena bahagia, tapi karena takut kehilangan. Itulah ilusi yang Tuhan ingin hancurkan. Bukan karena kamu tak pantas dicintai, tapi karena kamu pantas dicintai dengan benar. Tuhan tahu kamu terlalu sering menutup mata. Kamu tahu Dia berubah, tapi kamu pura-pura tidak sadar. Kamu lihat tanda-tandanya, tapi kamu anggap itu cuma fase. Kamu dengar kata hati yang gelisah, tapi kamu bungkam dengan logika. Karena kamu ingin percaya bahwa cinta bisa menyembuhkan segalanya. Padahal cinta yang salah justru membuatmu semakin sakit setiap harinya. Tuhan biarkan kamu disakiti agar kamu berhenti menipu diri sendiri. Ia tahu kamu tak akan pergi jika tidak dibuat hancur dulu. Maka, pengkhianatan itu datang bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membuka matamu yang selama ini tertutup oleh rasa cinta yang buta. Kamu akhirnya melihat semuanya tanpa filter. Dan kamu sadar, cinta yang kamu pertahankan selama ini hanyalah kebohongan yang dibungkus rapi. Kamu mulai melihat siapa Dia sebenarnya. Bukan lagi versi yang kamu ciptakan dari kenangan. Bukan lagi senyum palsu yang kamu yakini sebagai cinta, tapi sosok asli yang tega mematahkan hatimu tanpa penyesalan. Tuhan tahu kamu pantas atas kebenaran itu. Meski menyakitkan, tetap jauh lebih suci daripada kebohongan yang indah. Kadang, Tuhan harus menghancurkan sesuatu yang terlihat indah, karena Ia tahu di dalamnya beracun. Ia tahu kamu tidak akan sembuh jika terus menelan racun itu sedikit demi sedikit. Maka Ia izinkan semuanya runtuh sekaligus, agar kamu berhenti bergantung pada cinta yang hanya melemahkanmu, agar kamu kembali mengenal kekuatanmu sendiri. Kamu mungkin menangis setiap malam, kamu merasa kehilangan segalanya, tapi sesungguhnya yang hilang bukan cinta. Yang hilang adalah kebohongan yang kamu bela terlalu lama. Dan di balik kehilangan itu, Tuhan sedang membangun sesuatu yang baru. Ia sedang menumbuhkan kesadaran yang selama ini tertutup oleh rasa takut. Setiap air mata yang jatuh membersihkan pandanganmu. Setiap rasa sakit memulihkan kewarasanmu. Setiap kali kamu nyaris menyerah, Tuhan sedang menarikmu lebih dekat kepadanya. Karena hanya lewat luka, kamu bisa belajar melihat dengan hati. Dan hanya lewat kehilangan, kamu bisa menemukan dirimu kembali. Cinta sejati tidak membuatmu takut. Cinta sejati tidak membuatmu merasa rendah. Cinta sejati tidak menuntutmu menutup mata atas luka yang jelas terlihat. Dan cinta sejati tidak pernah meminta kamu kehilangan harga diri. Tuhan ingin kamu belajar itu semua, agar kamu tahu membedakan cinta yang menyembuhkan dan cinta yang menghancurkan. Maka jangan benci proses ini. Tuhan tidak sedang menghukum, Ia sedang membebaskan. Ia tahu kamu terlalu baik untuk terus disakiti. Ia tahu kamu terlalu tulus untuk terus menunggu seseorang yang tidak pernah sungguh-sungguh. Jadi Ia kirimkan luka ini sebagai tanda bahwa sudah waktunya kamu berhenti mencintai yang salah. Lihatlah sekarang, kamu memang kehilangan seseorang, tapi kamu menemukan kembali kesadaran yang pernah hilang. Kamu mulai paham apa artinya tenang tanpa kebohongan.
Kamu mulai sadar bahwa damai lebih berharga daripada genggaman palsu, dan itu semua berawal dari pengkhianatan yang dulu kamu kutuk. Ternyata, di balik luka itu, Tuhan sedang bekerja diam-diam. Renungan untukmu di poin 1 ini. Suatu hari nanti, kamu akan mengerti segalanya. Kamu akan bersyukur atas luka yang dulu membuatmu menangis. Karena tanpa luka itu, kamu tak akan pernah belajar mencintai dengan mata terbuka. Dan kamu tak akan pernah tahu arti cinta sejati yang tak lagi menyakitimu. Jadi jangan sesali apa yang telah hancur. Tuhan sedang menghapus ilusi, bukan cinta, agar ketika nanti cinta sejati datang, kamu bisa menyambutnya dengan hati yang sudah disembuhkan sepenuhnya. 2. Agar kamu melihat siapa yang sebenarnya tulus dan siapa yang hanya pura-pura. Kadang, Tuhan tidak mengungkapkan kebenaran lewat kata-kata. Ia mengungkapkannya lewat luka, lewat air mata yang kamu tanya alasannya setiap malam, lewat rasa kecewa yang menusuk lebih dalam dari apapun, dan lewat pengkhianatan yang memaksamu membuka mata. Kamu akhirnya tahu siapa yang benar-benar mencintaimu, dan siapa yang hanya mencintai kenyamanan yang kamu berikan. Selama ini kamu mungkin terlalu percaya, terlalu yakin bahwa semua orang sebaik kamu memperlakukannya. Padahal tidak semua pelukan berarti ketulusan. Ada yang memelukmu agar kamu tidak pergi dulu, bukan karena ingin menjaga, tapi agar mereka tetap punya pegangan. Ada yang tersenyum bukan karena cinta, tapi karena masih ada sesuatu yang bisa mereka ambil darimu. Dan kamu baru tahu itu setelah semuanya terlambat. Tuhan tahu kamu tak akan sadar jika tidak disadarkan. Ia tahu kamu akan terus memberi tanpa batas. Maka ia biarkan kamu disakiti agar kamu bisa melihat bahwa tidak semua kasih sayang layak disebut cinta, dan tidak semua yang bersamamu benar-benar ingin tinggal. Pengkhianatan itu mungkin terasa seperti kiamat kecil, tapi justru disitulah kebenaran terkuat. Kamu melihat siapa yang masih berdiri di sisimu, dan siapa yang langsung pergi saat topeng mereka tak lagi berguna. Kamu belajar membedakan siapa yang datang karena hati, dan siapa yang datang karena kepentingan. Kamu dulu berpikir kata-kata manis cukup untuk membuktikan cinta. Kamu pikir janji-janji indah adalah tanda kesetiaan. Tapi kenyataan berbicara lain. Janji bisa diucapkan siapa saja, tapi kejujuran hanya keluar dari mereka yang benar-benar tulus. Tuhan ingin kamu tahu, tidak semua cinta itu murni. Ada cinta yang hanya ingin dimiliki, bukan ingin membahagiakan. Ada cinta yang datang untuk mencari kenyamanan, bukan untuk memberi ketenangan. Dan ada cinta yang hanya bertahan selama kamu berguna. Kamu belajar itu semua dengan cara yang menyakitkan. Melihat orang yang kamu percayai berubah jadi orang asing. Melihat mata yang dulu penuh cinta kini penuh alasan. Dan melihat diri sendiri bertanya, kenapa aku tidak melihatnya dari dulu? Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah terlambat. Ia menyingkap kebenaran di waktu yang paling tepat. Kadang, kamu harus hancur dulu untuk bisa melihat jernih. Kamu harus kehilangan agar bisa menilai siapa yang pantas. Kamu harus kecewa agar berhenti memberi pada yang tak layak. Tuhan biarkan semuanya terbongkar agar kamu tak lagi tertipu. Agar kamu tahu mana cinta yang tulus dan mana cinta yang hanya pandai bersandiwara. Tuhan ingin kamu berhenti mengira semua orang sebaik hatimu. Ia ingin kamu belajar menjaga diri tanpa kehilangan sisi lembutmu yang tulus. Kamu boleh tetap baik, tapi jangan lagi buta. Karena tidak semua senyum adalah niat baik. Dan tidak semua, aku cinta kamu, berarti kejujuran. Lihatlah siapa yang tetap di sisimu setelah badai datang. Mereka yang diam tapi tetap ada. Mereka yang tidak banyak bicara, tapi selalu hadir. Mereka yang tidak menghakimi, hanya mendengar. Itulah ketulusan yang sesungguhnya. Dan seringkali, yang paling tulus justru yang paling tenang. Kamu akan sadar, cinta sejati tidak perlu banyak janji. Ia membuktikan diri lewat kesetiaan kecil setiap hari. Ia tidak sibuk menjelaskan, tapi sibuk menjaga. Ia tidak butuh kata manis, karena perbuatannya sudah lebih manis dari apapun. Dan Tuhan ingin kamu melihat itu dengan jelas. Jadi jangan sesali kebenaran yang menyakitkan.
Jangan benci mereka yang berpura-pura. Mereka hanyalah jalan Tuhan untuk membuka matamu, untuk mengajarkanmu siapa yang pantas diperjuangkan dan siapa yang cukup kamu lepaskan dengan doa. Renungan untukmu di poin 2 ini. Suatu hari kamu akan berterima kasih atas luka ini, karena dari sinilah kamu belajar melihat dengan hati. Kamu tahu siapa yang benar, siapa yang palsu, dan siapa yang pantas tinggal di hidupmu selamanya. Jadi jangan menyesali apa yang terbuka hari ini. Kebenaran mungkin menyakitkan, tapi ia menyelamatkanmu dari cinta yang salah. Dan Tuhan, dengan caranya yang lembut tapi tegas, telah menuntunmu keluar dari lingkaran orang-orang yang hanya pura-pura. 3. Supaya kamu tumbuh jadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Tuhan tidak pernah mengizinkan luka tanpa alasan. Kadang, jalan menuju kedewasaan memang harus melewati rasa sakit yang dalam. Kamu dipatahkan bukan untuk dihancurkan, tapi untuk dibentuk ulang. Karena hanya melalui kehilangan, seseorang belajar apa arti memiliki. Diselingkuhi bukan sekadar kehilangan orang yang kamu cintai, tapi kehilangan versi dirimu yang dulu terlalu mudah percaya. Kamu belajar menata hati, membangun batas, dan memahami nilai dirimu sendiri. Kamu tidak lagi sama, dan itu hal yang baik. Kekuatan sejati tidak muncul dari hidup yang mudah. Ia lahir dari malam-malam panjang ketika kamu menangis sendirian, dari pagi-pagi yang terasa hampa, tapi kamu tetap bangkit dan menjalani hari. Dari setiap luka yang kamu tutupi dengan senyum yang pura-pura kuat. Orang sering mengira kekuatan itu soal menahan air mata. Padahal kekuatan sejati adalah ketika kamu tetap lembut meski sudah disakiti. Kamu tetap punya hati, meski hatimu pernah dihancurkan. Itulah kekuatan yang tidak bisa dipalsukan oleh siapapun. Pengkhianatan memaksa kamu melihat hidup dengan kacamata yang baru. Dulu kamu terlalu naif, sekarang kamu lebih waspada. Dulu kamu ingin dipercaya, sekarang kamu tahu siapa yang pantas dipercaya. Dan itu tanda kebijaksanaan mulai tumbuh dari luka. Tuhan izinkan itu terjadi agar kamu berhenti menggantungkan bahagiamu pada orang lain. Kamu dipaksa berdiri sendiri, tapi ternyata kamu bisa. Kamu menemukan versi dirimu yang lebih kokoh, lebih sadar, lebih tenang. Itu bentuk kasih Tuhan yang tidak selalu terlihat lembut. Kadang, kebijaksanaan datang dari hancurnya kepercayaan. Kamu mulai paham, tidak semua orang yang bilang, "Aku cinta kamu," benar-benar tahu artinya. Tidak semua janji berarti kesetiaan, dan tidak semua kehilangan berarti akhir dari segalanya. Kamu belajar bahwa kebahagiaan tidak bisa dititipkan pada manusia. Kamu belajar menata hidup dari runtuhan, perlahan, tapi pasti. Dan di tengah proses itu, kamu menemukan kedamaian yang tidak bisa dicuri siapapun. Kamu mulai mencintai dirimu sendiri dengan cara yang lebih tenang dan dewasa. Sekarang, kamu tidak lagi takut kehilangan. Kamu tahu bahwa kehilangan bisa jadi awal dari sesuatu yang jauh lebih indah. Kamu tidak lagi berharap semua orang akan setia, tapi kamu tahu, kamu akan baik-baik saja meski tidak semua orang bisa bertahan. Luka itu memang menyakitkan, tapi juga menyadarkan bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Bahwa kamu mampu berdiri meski semesta seolah memunggungi, dan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu walau dunia meninggalkan. Tuhan sedang menulis ulang kisahmu dengan tangannya sendiri. Ia menghapus halaman yang berisi pengkhianatan dan menggantinya dengan bab baru tentang kebangkitan, tentang bagaimana kamu menjadi seseorang yang lebih bijak dari sebelumnya. Dulu kamu mencintai tanpa berpikir, sekarang kamu mencintai dengan hati yang lebih sadar. Dulu kamu percaya tanpa batas, sekarang kamu tahu kepercayaan harus diberikan dengan doa, bukan sekadar rasa. Setiap air mata yang pernah jatuh tidak sia-sia. Setiap rasa sakit meninggalkan pelajaran yang diam-diam membesarkan jiwamu. Tuhan tahu kamu cukup kuat untuk melalui ini, karena dari dirimu yang rapuh, Ia ingin menumbuhkan seseorang yang tak tergoyahkan. Kini kamu tidak lagi berjuang untuk membuktikan apa-apa. Kamu cukup berjuang untuk tetap tenang, untuk hidup dengan hati yang damai, tanpa dendam, tanpa takut disakiti lagi. Dan itu tanda kedewasaan yang hanya bisa lahir dari luka. Renungan untukmu di poin 3 ini.
Biarlah waktu membuktikan bahwa yang pergi hanyalah peran sementara. Sedangkan kamu adalah tokoh utama yang harus tetap melangkah. Kamu bukan korban, kamu adalah pembelajar kehidupan yang sedang naik tingkat menuju versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang sambil tersenyum. Bersyukur pernah disakiti, karena dari sanalah kamu tumbuh. Bersyukur pernah ditinggalkan, karena dari sanalah kamu berdiri. Bersyukur pernah hancur, karena dari sanalah kamu menjadi kuat. 4. Agar kamu belajar membedakan nafsu, obsesi, dan cinta sejati. Kadang, Tuhan harus biarkan kamu disakiti, bukan karena Dia tidak sayang, tapi karena kamu terlalu buta oleh rasa. Kamu kira itu cinta, padahal hanya keterikatan yang penuh ilusi. Kamu kira Dia tulus, padahal yang kamu cintai hanyalah versi yang kamu ciptakan di kepala. Ada perbedaan besar antara cinta sejati dan nafsu yang dibungkus perhatian, antara keinginan memiliki dan kesediaan menjaga, antara obsesi untuk dimiliki dan keikhlasan untuk mencintai tanpa pamrih. Sayangnya, manusia sering baru bisa membedakan semua itu setelah disakiti. Cinta yang sejati tidak menuntut, tidak memaksa, tidak membuatmu kecil. Tapi obsesi, ia selalu haus. Ia ingin kamu terus ada, terus menuruti, terus memvalidasi. Dan ketika kamu berhenti memberi, mereka akan mencari pelarian lain. Tuhan izinkan pengkhianatan agar kamu sadar bahwa tidak semua yang terasa intens adalah cinta. Kadang itu hanyalah ketakutan kehilangan yang dibungkus dengan kata sayang. Kadang itu hanyalah ego yang takut sendirian. Cinta sejati tidak menguras, ia menumbuhkan. Ia tidak membuatmu lelah berjuang sendirian. Ia tidak memintamu membuktikan dirimu setiap hari. Ia hadir dengan tenang, tidak berisik, tapi nyata. Sementara nafsu selalu ingin lebih. Ia tidak pernah puas dengan satu hati, satu pelukan, satu perhatian. Ia menipu dengan rasa yang cepat, tapi tidak pernah bertahan lama. Dan ketika semua euforia hilang, yang tersisa hanya kehampaan. Tuhan ingin kamu belajar dari rasa itu, belajar membedakan yang datang untuk bertahan, dan yang datang hanya untuk mengisi waktu. Belajar mengenali cinta sejati bukan dari kata-kata, tapi dari ketenangan yang ia bawa. Karena cinta sejati tidak membuatmu gelisah, tapi membuatmu pulang. Obsesi membuatmu lupa siapa dirimu. Kamu memaksa seseorang untuk tetap tinggal, meski hatinya sudah tak di situ. Kamu menolak melepaskan, padahal yang kamu pertahankan sudah kosong. Itu bukan cinta, itu ketakutan. Ketakutan kehilangan seseorang yang seharusnya memang pergi. Ketakutan mengakui bahwa kamu salah menilai. Dan Tuhan tahu, satu-satunya cara untuk menyadarkanmu adalah dengan membiarkan mereka mengkhianati. Dari sana, kamu akhirnya belajar membedakan cinta dan keterikatan. Bahwa cinta tidak menuntut kepemilikan, dan kehilangan tidak selalu berarti kekalahan. Kamu bisa mencintai seseorang tanpa harus memilikinya. Kamu bisa menghormati kenangan tanpa terus terikat padanya. Dan kamu bisa menyembuhkan diri tanpa menunggu mereka kembali. Itulah tanda bahwa kamu sedang naik tingkat, menjadi seseorang yang mencintai dengan kesadaran, bukan dengan ketakutan. Tuhan ingin kamu mencintai dengan mata terbuka, bukan dengan hati yang buta oleh rasa. Ia ingin kamu memilih dengan tenang, bukan dengan euforia. Ia ingin cintamu matang, bukan bergantung. Cinta sejati tidak datang dengan gembar-gembor janji. Ia datang diam-diam, menenangkan, dan tulus. Tidak butuh banyak pembuktian, cukup kehadiran yang konsisten. Tidak butuh drama, cukup rasa aman yang nyata. Kamu belajar bahwa cinta tidak selalu berarti selalu bersama. Kadang cinta sejati datang dalam bentuk melepaskan dengan ikhlas. Bukan karena berhenti mencintai, tapi karena sadar bahwa mencintai juga berarti memberi kebebasan. Sekarang kamu paham, tidak semua orang yang membuatmu berdebar layak kamu perjuangkan. Tidak semua perhatian berarti kasih sayang, dan tidak semua kehilangan berarti akhir dari segalanya. Renungan untukmu di poin 4 ini. Sekarang kamu tidak lagi mencari cinta yang membakar cepat. Kamu mencari cinta yang hangat, yang menenangkan, yang bertumbuh pelan.
Kamu tahu bedanya antara dicintai karena kebutuhan dan dicintai karena keberadaanmu yang apa adanya. Dan suatu hari nanti, kamu akan bersyukur atas luka itu. Karena dari sanalah kamu belajar mencintai dengan benar. Cinta yang tidak melukai, tidak menuntut, tidak memaksa. Cinta yang datang dengan restu Tuhan, bukan karena kehendak manusia. 5. Supaya kamu siap menyambut cinta yang lebih baik dan sehat. Kadang, Tuhan tidak langsung memberimu cinta yang kamu minta. Dia lebih dulu menunjukkan cinta yang salah, agar kamu tahu cara menghargai yang benar saat akhirnya datang. Karena tanpa luka, kamu tidak akan pernah tahu batasmu. Diselingkuhi membuatmu hancur, tapi juga membuatmu sadar bahwa tidak semua cinta itu suci, tidak semua perhatian itu tulus, dan tidak semua orang yang bilang, "Aku sayang kamu," benar-benar tahu maknanya. Tuhan izinkan kamu terluka agar kamu paham, cinta yang sehat tidak membuatmu kehilangan diri sendiri. Ia tidak membuatmu cemas setiap hari. Ia tidak membuatmu merasa bersalah hanya karena ingin dihargai. Kamu dulu terlalu sibuk mencintai, sampai lupa merawat dirimu sendiri. Kamu rela menurunkan standar, asal tidak ditinggalkan. Kamu pikir itu bentuk cinta, padahal itu bentuk ketakutan. Pengkhianatan mengajarkanmu untuk berhenti berlutut demi cinta yang salah. Kamu mulai belajar berdiri. Kamu belajar berkata, "Tidak," tanpa merasa jahat. Dan di titik itu, kamu sedang disiapkan untuk cinta yang benar. Cinta yang baik tidak datang untuk menambah lukamu. Ia datang ketika kamu sudah berdamai dengan masa lalu. Dia tidak datang untuk menghapus kesedihanmu, tapi berjalan bersamamu dengan sabar melewati sisa-sisanya. Kamu tidak lagi mencari seseorang untuk menyelamatkanmu. Kamu mencari seseorang untuk bertumbuh bersama. Kamu tidak lagi butuh cinta yang membuatmu berdebar, tapi cinta yang membuatmu merasa aman, tenang, dan diterima. Tuhan ingin kamu mengerti bahwa cinta sejati tidak terburu-buru. Ia datang setelah kamu selesai memperbaiki hatimu. Ia hadir di waktu yang tepat, saat kamu sudah siap memberi dan menerima dengan seimbang. Luka dari masa lalu bukan kutukan, tapi latihan. Latihan untuk mengenali tanda-tanda cinta palsu lebih cepat. Latihan untuk tidak lagi jatuh pada pola yang sama. Latihan untuk mencintai dengan sadar, bukan dengan takut kehilangan. Kamu sekarang lebih bijak. Kamu tahu, cinta yang sehat tidak butuh pembuktian berlebihan. Ia tidak memaksamu berubah agar pantas dicintai. Ia mencintaimu di tengah segala kekuranganmu. Tanpa drama, tanpa topeng. Tuhan sedang menyiapkan seseorang yang tidak datang untuk menguji kesabaranmu, tapi untuk menenangkan jiwamu. Seseorang yang tidak membuatmu menebak-nebak, tapi menunjukkan kasihnya dengan kehadiran yang nyata. Kamu hanya perlu sabar melewati fase sendirian ini, karena masa sendiri bukan hukuman, tapi persiapan. Tuhan sedang membersihkan ruang hatimu dari orang yang salah, agar yang benar punya tempat untuk datang tanpa harus bersaing dengan bayangan masa lalu. Yang dulu pergi bukan hilang sia-sia. Ia adalah guru. Guru yang mengajarkanmu apa yang tidak kamu butuhkan, agar nanti kamu tidak lagi tersesat saat cinta yang sejati datang menghampiri. Sekarang kamu tahu, cinta tidak diukur dari seberapa lama kalian bertahan, tapi seberapa sehat kalian saling tumbuh. Dan cinta sejati tidak mengurung, tapi membebaskan dengan rasa aman. Tuhan tidak ingin kamu terus jatuh pada cinta yang melemahkan. Ia ingin kamu mengenal cinta yang menumbuhkan iman dan damai. Cinta yang membuatmu semakin dekat pada kebaikan, bukan semakin jauh dari dirimu sendiri. Kamu disakiti agar kamu tahu perbedaan antara dimiliki dan dihargai. Kamu dikhianati agar kamu belajar menilai bukan dari kata, tapi dari tindakan. Dan kamu ditinggalkan agar kamu belajar bahwa kehilangan adalah bentuk perlindungan Tuhan yang paling lembut. Renungan untukmu di poin 5 ini. Percayalah, luka yang kamu alami bukan akhir dari kisah cintamu. Itu hanyalah bab pendahuluan dari kisah baru yang Tuhan tulis dengan hati-hati. Kisah yang akan kamu baca sambil tersenyum, bukan sambil menangis. Kisah yang membuatmu akhirnya berkata, "Oh, jadi ini alasannya aku harus disakiti dulu." Dan saat hari itu tiba, kamu akan berterima kasih pada Tuhan.
karena pernah disakiti oleh orang yang salah, sehingga kamu bisa mengenali orang yang benar dengan hati yang matang. 6. Untuk menguji imanmu saat semua terasa tidak adil. Ada masa ketika kamu berlutut dan bertanya dalam hati, "Kenapa, Tuhan? Kenapa aku yang setia justru dikhianati?" Kamu mencoba kuat, tapi hatimu patah perlahan. Dan di situ, imanmu sedang diuji, bukan untuk dilihat Tuhan, tapi untuk kamu sendiri. Tuhan tahu kamu bisa sabar, tapi Ia ingin kamu tahu juga. Ia ingin kamu sadar bahwa kesabaranmu bukan kelemahan, bahwa meski dunia mempermainkanmu, kamu masih bisa memilih untuk tidak membalas. Itulah bukti bahwa hatimu tidak ikut hancur oleh perlakuan orang lain. Diselingkuhi adalah ujian yang paling mengguncang batin, karena bukan hanya cinta yang hilang, tapi rasa percaya pada hidup. Segalanya terasa tidak adil. Kamu memberi segalanya, tapi dibalas pengkhianatan. Kamu menahan air mata di balik doa, sambil berharap Tuhan masih mendengarkan. Dan Tuhan memang mendengar. Hanya saja, Ia tidak selalu langsung menjawab. Kadang Ia biarkan kamu berjalan dalam gelap, agar kamu tahu betapa kuatnya cahaya iman yang masih kamu genggam. Iman itu tidak diuji di masa senang. Ia diuji di masa kamu ingin menyerah tapi tetap percaya. Saat kamu tidak paham jalan Tuhan, tapi masih berkata dalam hati, "Aku yakin semua ini pasti ada maksudnya." Disitulah hatimu sedang naik tingkat dalam spiritualitas yang sesungguhnya. Tuhan ingin kamu belajar percaya bukan karena keadaan baik, tapi karena kamu tahu Dia tetap setia meski hidup terasa hancur. Ia ingin kamu tahu bahwa keadilan Tuhan tidak selalu datang cepat, tapi selalu datang tepat. Kadang, Tuhan biarkan orang jahat tertawa dulu, bukan karena Ia lupa, tapi karena Ia sedang menyiapkan cara yang indah untuk menenangkanmu tanpa kamu sadari. Dan di hari yang tepat, kamu akan melihat ke belakang dan berkata, "Ternyata aku tidak perlu balas apa-apa." Rasa tidak adil itu memang menyakitkan. Melihat seseorang yang menyakitimu hidup bahagia sementara kamu masih berjuang, itu menyesakan. Tapi tenanglah, Tuhan tidak pernah menutup mata pada luka yang kamu sembunyikan. Mungkin sekarang kamu merasa doamu sia-sia. Kamu sudah berusaha baik, tapi malah ditinggalkan. Sudah setia, malah dikhianati. Tapi justru itu buktinya, kamu sedang digembleng, bukan diabaikan. Imanmu sedang diproses, agar lebih murni, lebih kuat, lebih dalam. Agar kamu tidak lagi mencintai dengan bergantung. Agar kamu tidak lagi berharap pada manusia lebih daripada Tuhan. Karena yang sejati tidak akan meninggalkanmu. Apapun yang terjadi, kamu boleh menangis, tapi jangan kehilangan arah. Boleh kecewa, tapi jangan kehilangan harapan. Karena di saat semua orang pergi, Tuhan tetap di situ, diam, tapi setia, mengangkatmu perlahan dari reruntuhan yang tidak bisa kamu perbaiki sendiri. Ujian ini bukan untuk menghancurkan, tapi untuk meneguhkan, agar kamu tahu, imanmu bukan hanya kata-kata, tapi keteguhan yang tetap hidup di tengah luka yang dalam. Dan itulah yang membuatmu berharga di mata Tuhan. Percayalah, tidak ada air mata yang jatuh tanpa catatan di langit. Tidak ada sakit yang kamu lalui tanpa tujuan yang besar. Setiap kesedihan yang kamu lewati akan diganti dengan kedamaian yang jauh lebih manis. Tuhan hanya sedang melatih hatimu agar siap menerima balasan yang lebih baik. Suatu hari nanti, kamu akan memahami semuanya. Kamu akan mengerti mengapa kamu harus kehilangan dulu untuk menemukan kedewasaan. Mengapa kamu harus disakiti dulu untuk belajar percaya tanpa takut. Mengapa Tuhan biarkan semuanya terasa tidak adil, hanya agar kamu lebih dekat dengannya. Iman bukan soal berapa kali kamu bersyukur di masa senang, tapi berapa kali kamu masih percaya di masa kamu terluka. Dan jika hari ini kamu masih bisa berkata, "Tuhan, aku tidak mengerti, tapi aku percaya," maka kamu sudah lulus dari ujian yang paling sulit dalam hidup. Renungan untukmu di poin 6 ini. Kelak, kamu akan bersyukur pernah berada di titik terendah ini. Karena dari sinilah kamu belajar berjalan dengan keyakinan. Kamu tahu bahwa Tuhan tidak selalu menjauh. Kadang Ia hanya ingin kamu berhenti mencari manusia dan menatap ke arahnya. Dan ketika waktu Tuhan datang, semua luka akan terasa masuk akal.
Semua sakit akan berubah jadi syukur, karena kamu akhirnya tahu, tidak ada yang lebih adil daripada rencana Tuhan itu sendiri. 7. Agar kamu belajar memaafkan dan menemukan damai sejati. Kadang, luka yang paling dalam bukan berasal dari perbuatan orang lain, melainkan dari penolakan kita untuk melepaskan amarah yang tumbuh setelahnya. Kita menyimpan dendam, berharap itu membuat kita lebih kuat. Padahal sebenarnya, itu justru menjadi beban yang terus menarik kita ke bawah. Tuhan tahu, selama hatimu masih dipenuhi kebencian, kau tidak akan pernah benar-benar bebas. Maka, Ia izinkan pengkhianatan itu terjadi, bukan untuk menyiksa, tapi untuk membuka jalan menuju kedamaian yang sejati. Memaafkan bukan berarti melupakan, bukan pula menganggap luka itu tidak ada. Tapi memaafkan berarti kamu memilih untuk berhenti, menyerahkan kendali hidupmu pada masa lalu. Kamu memilih untuk tidak membiarkan seseorang yang sudah menyakitimu terus menyakiti batinmu lewat kenangan yang kamu ulang setiap malam. Tuhan ingin kamu belajar bahwa kelegaan sejati bukan datang dari balas dendam, melainkan dari kemampuanmu untuk berkata, "Aku ikhlas, meski aku pernah disakiti." Proses menuju maaf itu panjang. Ada air mata yang jatuh tanpa alasan. Ada malam-malam ketika dada terasa sesak karena bayangan masa lalu kembali datang. Namun di setiap air mata itu, Tuhan sedang mengikis satu persatu racun di hatimu. Ia sedang membersihkan ruang yang dulu penuh amarah, agar nanti bisa diisi dengan ketenangan dan kasih yang lebih murni. Dan ketika suatu hari kamu bangun dan tak lagi merasa perih saat mengingat semuanya, itulah tanda bahwa Tuhan berhasil menyembuhkanmu melalui maaf. Jangan salah, memaafkan tidak membuatmu lemah. Justru itu adalah tanda kedewasaan spiritual yang sejati. Butuh keberanian luar biasa untuk menurunkan ego dan berkata, "Aku tidak akan melanjutkan rantai luka ini." Karena pada akhirnya, dendam hanya memperpanjang penderitaan, sedangkan maaf memotong tali yang mengikatmu pada masa lalu. Mungkin kamu tidak bisa mengubah apa yang terjadi, tapi kamu bisa mengubah bagaimana hatimu menanggapinya. Tuhan tidak ingin kamu hanya sembuh di permukaan. Ia ingin kamu benar-benar pulih dari dalam. Dan pemulihan sejati hanya bisa datang ketika kamu membiarkan cinta menggantikan kebencian. Saat kamu mampu mendoakan orang yang menghancurkanmu tanpa rasa getir, itulah saat kamu menang, bukan di mata dunia, tapi di mata Tuhan. Karena kamu berhasil menundukkan amarahmu dan memilih kedamaian. Dan kedamaian itulah yang akan membuat hidupmu terasa ringan lagi. Ketika kamu sudah sampai di titik itu, kamu akan sadar bahwa memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahannya. Memaafkan adalah bentuk kasih kepada dirimu sendiri, agar kamu tidak terus terikat pada luka yang tidak layak kamu rawat. Dan saat kamu memilih untuk damai, kamu sedang memilih untuk hidup sepenuhnya, tanpa bayang-bayang masa lalu yang menahan langkahmu. Itulah rencana Tuhan, menjadikan luka ini sebagai jalan menuju kebebasan jiwamu. Renungan untukmu di poin 7 ini. Kadang Tuhan tidak langsung menghapus sakitmu, karena Ia ingin kamu menemukan makna di balik rasa itu. Ia ingin kamu belajar bahwa damai bukan datang dari luar, tapi dari hati yang berani memaafkan meski tak mendapat permintaan maaf. Mungkin dulu kamu berpikir keadilan akan menenangkan hatimu, tapi ternyata yang menenangkan justru keikhlasanmu untuk berhenti menuntutnya. Tuhan sedang mengajarimu tentang kekuatan yang sunyi, kekuatan untuk tidak membalas, kekuatan untuk tetap lembut meski pernah dihancurkan. Ketika kamu sudah bisa memaafkan tanpa syarat, kamu akan merasa ringan, bebas, dan tenang seperti air. Tidak ada lagi yang perlu kamu perjuangkan dari masa lalu, karena kamu tahu, semua sudah berjalan sesuai rencana Tuhan. Dan di titik itu, kamu akan tersenyum. Bukan karena kamu lupa dengan pengkhianatan itu, tapi karena kamu telah mengubah luka menjadi kebijaksanaan, dan rasa sakit menjadi kedamaian yang abadi. 8. Agar kamu tidak lagi bergantung pada manusia, tapi pada Tuhan. Ada masa di mana kamu terlalu menggantungkan segalanya pada seseorang. Kebahagiaanmu, rasa amanmu, bahkan makna hidupmu. Kamu menjadikan dia pusat semesta,
seolah tanpa dirinya kamu tak akan bisa berdiri. Dan disitulah Tuhan dengan lembut, tapi tegas, turun tangan. Bukan karena Tuhan ingin kamu menderita, tapi karena Dia tahu kamu mulai lupa siapa yang seharusnya jadi sandaran sejati. Dia tahu kamu mulai menuhankan manusia yang rapuh. Dan terkadang, satu-satunya cara agar kamu sadar adalah dengan kehilangan. Perselingkuhan bukan sekadar pengkhianatan cinta, tapi kadang itu adalah panggilan lembut dari langit. Peringatan agar kamu berhenti menaruh harapan pada makhluk yang bisa berubah setiap waktu. Agar kamu kembali bersandar pada Tuhan yang tak pernah meninggalkan. Saat orang yang kamu cintai menghancurkanmu, Tuhan sedang mengajarkanmu satu hal penting, bahwa cinta sejati tak pernah membuatmu bergantung, melainkan menguatkanmu untuk tetap tegak. Bahkan saat semua pergi, kamu dulu begitu takut kehilangan, bukan? Kamu pikir hidupmu akan runtuh tanpa Dia. Kamu merasa tak bisa makan, tak bisa tidur, tak bisa bernapas tanpa namanya. Tapi lihat dirimu sekarang, kamu masih berdiri, masih bernapas, masih melangkah, masih hidup. Itu bukan karena Dia. Itu karena Tuhan tidak pernah benar-benar melepaskan tanganmu. Kamu hanya lupa selama ini siapa yang sebenarnya menopangmu. Dan ketika manusia pergi, barulah kamu sadar. Selama ini kekuatanmu datang dari atas, bukan dari pelukan siapapun. Tuhan tahu kamu terlalu bergantung pada cinta duniawi, terlalu berharap pada manusia yang penuh cacat dan celah. Dia tahu kamu butuh pengalaman yang mengguncang, agar kamu belajar bahwa cinta manusia bisa hilang, tapi cinta Tuhan tidak akan pernah berkurang sedikit pun. Setelah diselingkuhi, kamu mungkin merasa sendirian, tapi sebenarnya itulah saat Tuhan paling dekat denganmu. Dia menunggu kamu berhenti memohon pada manusia, agar kamu mulai berbicara dengannya lagi, menangis di hadapannya, bukan di hadapan orang yang mengkhianatimu. Dan di titik itu, kamu akan menemukan kedamaian yang tidak bisa dibelikan siapapun. Kedamaian yang datang bukan dari pelukan, tapi dari penyerahan diri. Kedamaian yang lahir ketika kamu berkata, Tuhan, aku tidak paham rencanamu, tapi aku percaya. Kamu akhirnya sadar bahwa kehilangan manusia bukan akhir dunia. Yang benar-benar mengakhiri hidupmu adalah saat kamu kehilangan arah pada Tuhan. Dan ketika kamu kembali padanya, kamu akan tahu bahwa tidak ada kehilangan yang benar-benar sia-sia. Tuhan mengambil yang salah untuk memberimu ruang bagi yang benar. Dia menutup satu pintu, bukan untuk menghukum, tapi melindungi. Karena terkadang, cinta manusia yang kamu perjuangkan mati-matian adalah penghalang antara kamu dan kedamaian yang Tuhan siapkan. Perselingkuhan itu mungkin menyakitkan, tapi juga membebaskan. Membebaskanmu dari ketergantungan yang menyesakan, membebaskanmu dari rasa takut ditinggalkan, membebaskanmu dari bayangan bahwa kebahagiaanmu tergantung pada seseorang. Sekarang kamu tahu, kamu hanya perlu satu tempat untuk bersandar, satu tempat yang tidak pernah goyah, tidak pernah berubah, tidak pernah bosan mendengarkanmu. Tuhan, Dialah yang tetap di sana, bahkan ketika semua meninggalkanmu, dan saat kamu akhirnya bisa berkata, aku baik-baik saja meski sendiri. Itulah tanda bahwa kamu sudah dekat dengan Tuhan, karena kedamaian yang sejati tidak datang dari siapa yang bersamamu, tapi dari siapa yang ada di dalam hatimu. Renungan untukmu di poin 8 ini. Jangan lagi mencari pegangan di tangan manusia. Mereka bisa pergi kapan saja, tanpa alasan yang masuk akal. Peganglah tangan Tuhan, karena hanya Dia yang tak pernah melepas. Hanya Dia yang bisa mengubah luka jadi arah, dan kehancuran jadi awal perjalanan baru. Dan ketika hatimu benar-benar berserah, kamu tak lagi takut kehilangan siapapun, karena kamu tahu, yang kamu punya kini bukan sekadar cinta, tapi hubungan suci antara jiwa yang diuji, dan Tuhan yang selalu menuntun kembali. 9. Untuk menunjukkan nilai dirimu yang sebenarnya. Kadang, Tuhan izinkan kamu dikhianati bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu terlalu kuat untuk terus hidup dalam kepura-puraan, terlalu berharga untuk terus berada di tempat yang merendahkanmu, terlalu baik untuk terus memohon cinta dari orang yang tak tahu cara menghargai,
Kamu tidak kehilangan apa-apa saat ditinggalkan oleh orang yang berkhianat. Justru dia yang kehilangan seseorang yang tulus, sabar, dan setia. Dia kehilangan seseorang yang rela berjuang bahkan ketika disakiti. Dan kamu akhirnya belajar siapa dirimu yang sebenarnya. Dulu, kamu mungkin menilai dirimu dari cara mereka memperlakukanmu. Kamu merasa tak cukup berharga ketika mereka mulai menjauh. Kamu merasa tak pantas dicintai ketika mereka memilih orang lain. Tapi nyatanya, nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh pengkhianat. Nilai dirimu tetap tinggi, bahkan ketika orang lain gagal melihatnya. Tuhan tahu kamu perlu disadarkan bahwa kamu bukan seseorang yang pantas disia-siakan, bahwa kamu bukan pelengkap bagi orang yang tak tahu bersyukur. Perselingkuhan itu, sepedih apapun, adalah cermin yang akhirnya menunjukkan betapa berharganya hatimu. Karena dari luka itu, kamu belajar menghargai dirimu lebih dalam. Kamu mulai sadar bahwa tidak semua cinta itu suci. Ada yang datang hanya untuk memanfaatkan kebaikanmu. Ada yang mendekat bukan karena cinta, tapi karena nyaman dimanja. Dan kamu akhirnya belajar berkata, cukup. Setelah dikhianati, kamu mulai berdiri lebih tegak. Bukan karena kamu tidak lagi merasakan sakit, tapi karena kamu tahu siapa dirimu sekarang. Kamu bukan korban yang harus dikasihani. Kamu adalah jiwa yang ditempa oleh luka, tapi tak hancur olehnya. Tuhan tidak ingin kamu mengemis cinta. Dia ingin kamu sadar bahwa cinta sejati tidak perlu dikejar, tidak perlu dibuktikan dengan pengorbanan tanpa arah. Cinta sejati akan datang pada orang yang tahu nilai dirinya. Dan sekarang, kamu sedang menuju ke sana. Jangan lagi mengukur dirimu dari siapa yang datang dan pergi. Nilaimu tidak berubah hanya karena seseorang berkhianat. Kamu tetap bernilai, bahkan ketika dikhianati, bahkan ketika ditinggalkan, bahkan ketika kamu harus berjalan sendirian. Karena dari kehilangan itulah, Tuhan sedang memperlihatkan versi terbaik dirimu. Versi yang tidak lagi bergantung pada pengakuan manusia. Versi yang tahu bahwa cinta paling tulus berasal dari dalam dirimu sendiri. Dan kelak, ketika kamu menoleh ke masa lalu, kamu akan tersenyum kecil sambil berkata, terima kasih sudah menghancurkan aku. Sebab tanpa luka itu, kamu tak akan pernah tahu seberapa kuat dan berharganya dirimu sebenarnya. Renungan untukmu di poin 9 ini. Kadang, kehilangan bukan akhir, tapi permulaan. Kamu tidak ditinggalkan karena kurang, tapi karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa kamu terlalu lebih. Untuk seseorang yang tidak tahu cara menghargai, nilai dirimu tidak pernah turun hanya karena seseorang berhenti mencintaimu. Kamu tetap berharga, bahkan ketika dicampakkan. Dan justru di saat terendahmu, Tuhan sedang memahat ulang dirimu jadi pribadi yang lebih kuat. Belajarlah mencintai dirimu tanpa syarat. Jangan biarkan luka membuatmu merasa tidak pantas dicintai. Cinta yang datang dari Tuhan dan dari dirimu sendiri selalu lebih murni dari cinta siapapun yang pernah mengkhianatimu. Dan nanti, ketika cinta yang baru datang dengan ketulusan, kamu akan tahu bedanya. Kamu tak lagi mudah jatuh hanya karena rayuan. Kamu akan jatuh cinta karena damai, bukan karena takut kehilangan. 10. Supaya kamu belajar melepaskan yang tidak lagi sejalan. Kadang, Tuhan tidak menghancurkan hubunganmu untuk menyakitimu. Dia melakukannya untuk membebaskanmu, karena ada hal-hal yang sudah tidak searah. Tapi kamu masih memaksakan diri untuk tetap di sana. Kamu mungkin sudah tahu hubungan itu melelahkan. Kamu sadar, rasa cintanya tak lagi sama. Namun kamu bertahan karena takut kehilangan. Takut memulai dari awal lagi, takut menghadapi sepi, takut tidak dicintai lagi. Padahal, di titik tertentu, mempertahankan sesuatu yang tak lagi sehat adalah bentuk penolakan terhadap dirimu sendiri. Kamu menutup mata dari kenyataan bahwa tidak semua orang yang kamu cintai diciptakan untuk berjalan bersamamu sampai akhir. Perselingkuhan itu, seburuk apapun bentuknya, kadang adalah cara Tuhan menegurmu dengan keras. Dia tahu kamu tidak akan pergi jika tidak disakiti.
Dia tahu kamu tidak akan menyerah jika tidak dipaksa. Maka dia biarkan kamu melihat sisi gelap orang yang kamu pertahankan, agar kamu akhirnya berani melepaskannya. Terkadang, cinta harus hancur dulu, agar kamu sadar siapa yang benar-benar pantas. Tuhan tidak ingin kamu terus menambah luka di tempat yang justru membuatmu berdarah. Dia ingin kamu belajar bahwa mencintai diri sendiri juga berarti tahu kapan harus berhenti. Kamu tidak gagal hanya karena hubunganmu berakhir. Kamu tidak kalah hanya karena ditinggalkan. Kamu sedang diarahkan. Kamu sedang dipindahkan ke jalan yang lebih damai. Sebab tak semua kehilangan itu hukuman. Kadang itu adalah penyelamatan. Lihat lebih dalam lagi. Kamu mungkin dulu memohon agar hubungan itu dipertahankan. Tapi sekarang, kamu tahu, jika itu tidak berakhir, kamu akan terus tersiksa. Perselingkuhan itu membuka matamu bahwa kamu berhak atas cinta yang jujur, bahwa kamu tidak perlu mengemis perhatian, bahwa kamu pantas disayangi tanpa harus kehilangan diri sendiri. Dan ketika kamu belajar melepaskan, Tuhan menumbuhkan sesuatu dalam dirimu, kekuatan untuk tidak bergantung, ketenangan untuk berdiri sendiri, dan keberanian untuk menutup pintu yang dulu kamu buka dengan penuh harapan. Melepaskan bukan berarti berhenti mencintai, tapi berhenti menyakiti diri sendiri demi orang lain. Kamu tidak sedang kehilangan arah. Kamu sedang dipulihkan. Pelan-pelan, kamu akan mengerti. Tuhan tidak mengambil sesuatu tanpa maksud. Dia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih layak untukmu. Mungkin kamu belum melihatnya sekarang, tapi nanti, kamu akan bersyukur pernah dikhianati oleh seseorang yang justru membawamu lebih dekat kepada dirimu sendiri. Kamu akan mengingat masa itu, bukan dengan amarah, tapi dengan senyum kecil dan ucapan, "Terima kasih sudah pergi." Renungan untukmu di poin 10 ini. Kadang Tuhan menyingkirkan orang yang kamu cintai, agar kamu bisa melihat siapa yang benar-benar mencintaimu tanpa syarat. Dia tahu kamu tak akan belajar berhenti jika tidak dipaksa melihat kebohongan di balik senyuman. Belajarlah memaafkan, bukan karena mereka layak, tapi karena kamu berhak damai. Ketenanganmu jauh lebih berharga daripada rasa ingin membalas dendam. Kamu tidak sedang kehilangan arah. Kamu sedang diarahkan pada yang sejalan. Tuhan tahu kapan waktumu tiba, dan siapa yang seharusnya berjalan bersamamu nanti. Maka lepaskan dengan lapang hati, tanpa kebencian, tanpa penyesalan, sebab yang sejalan tak akan berkhianat, dan yang berkhianat memang ditakdirkan untuk tertinggal. Mungkin kamu masih merasa hancur, kecewa, dan belum bisa memaafkan, tapi percayalah, Tuhan tidak sedang menjauh darimu. Ia justru paling dekat saat kamu merasa sendirian. Dan luka ini bukan akhir, tapi gerbang menuju kesadaran yang baru. Kamu sedang dipulihkan, bukan dihancurkan. Kamu sedang dipersiapkan untuk meraih sesuatu yang lebih baik, lebih tulus, lebih suci. Dan justru lewat luka ini, Tuhan sedang memelukmu dengan erat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Aku akan upload video baru setiap hari jam 7 malam untuk menemanimu menyembuhkan luka dan membuat kamu jauh lebih kuat. Subscribe, like, dan tinggalkan ceritamu di kolom komentar jika kamu punya pengalaman. Semoga kamu sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Jaga diri kamu baik-baik, dan sampai ketemu di video besok.